Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika radiasi. Di video ini kita akan membahas tentang interaksi radiasi dengan materi dan bagaimana penerapannya pada pesawat sinar X radiografi konvensional. Radiografi konvensional merupakan salah satu modalitas paling dasar dalam dunia radiologi medis yang digunakan untuk melihat struktur tulang dan organ tubuh manusia. Yuk kita mulai dengan mengenal dulu bagaimana sinar X itu bisa terbentuk. Sinar X dihasilkan di dalam tabung sinar X. Tabung ini memiliki dua bagian utama, yaitu katoda dan anoda. Ketika arus listrik mengalir, filamen pada katoda akan dipanaskan hingga memancarkan elektron. Elektron-elektron ini kemudian dipercepat dengan tegangan tinggi menuju anoda yang terbuat dari logam tungsten. Saat elektron menumbuk target anoda, terjadilah tumbukan yang menghasilkan energi dalam bentuk radiasi sinar X dan panas. Hanya sekitar 1% energi yang menjadi sinar X, sisanya berubah menjadi panas. Saat sinar X mengenai tubuh pasien, sinar tersebut akan berinteraksi dengan jaringan tubuh. Nah, ada 3 jenis interaksi utama yang terjadi antara radiasi dan materi, yaitu dirinci efek fotoelektrik, 2 hamburan Compton, dan ujung transmisi. Yang pertama, efek fotoelektrik. Pada proses ini, sinar X diserap seluruhnya oleh atom, dan elektron dalam atom akan terlepas. Proses ini lebih sering terjadi pada jaringan yang padat seperti tulang. Karena itu tulang terlihat putih terang di hasil radiograf. Yang kedua, hamburan Compton. Pada proses ini, sinar X tidak sepenuhnya diserap, tapi dipantulkan ke arah lain setelah menumbuk elektron. Hamburan ini sering terjadi di jaringan lunak dan bisa menurunkan kualitas gambar karena menyebabkan kabut atau noise pada film. Dan yang ketiga adalah transmisi. Ini terjadi saat sebagian sinar X menembus jaringan tanpa terhambat, lalu mencapai detektor atau film. Daerah ini tampak lebih gelap di hasil radiograf, seperti paru-paru. Setelah sinar X keluar dari tubuh, sebagian energi akan diterima oleh detektor digital atau film radiografi. Bagian tubuh yang menyerap banyak sinar X akan tampak putih, sedangkan bagian yang ditembus sinar akan tampak gelap. Inilah yang membuat gambar radiografi menunjukkan kontras antara tulang, jaringan, dan udara. Radiografer bisa menyesuaikan tegangan tabung dan waktu penyinaran untuk mendapatkan gambar yang optimal. Dalam dunia medis, pesawat sinar X digunakan untuk mendiagnosis patah tulang, penyakit paru-paru, dan mendeteksi benda asing di dalam tubuh. Sementara dalam dunia industri, prinsip yang sama digunakan untuk pemeriksaan kualitas logam dan sambungan las, yang disebut radiografi industri. Jadi sinar X bukan hanya penting untuk kesehatan manusia, tapi juga untuk menjamin keamanan produk industri. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa 1. Sinar X dihasilkan dari tumbukan elektron berenergi tinggi pada target logam. 2. Interaksi radiasi dengan materi meliputi efek fotoelektrik, hamburan Compton, dan transmisi. Prinsip ini dimanfaatkan dalam radiografi medis untuk menghasilkan citra tubuh manusia. Dengan memahami interaksi radiasi dengan materi, kita bisa mengoptimalkan kualitas gambar, sekaligus menjaga keselamatan pasien dan tenaga medis. Selain memahami interaksi radiasi dengan materi, penting juga bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi intensitas dan kualitas sinar X. Beberapa faktor utama diantaranya adalah tegangan tabung, KVP, arus tabung, MA, dan waktu eksposi. Tegangan tabung atau kilovolt peak, KVP, berperan dalam menentukan energi dan daya tembus sinar X. Semakin tinggi KVP, maka energi foton sinar X semakin besar, sehingga mampu menembus jaringan tubuh yang lebih tebal. Namun jika KVP terlalu tinggi, perbedaan kontras pada gambar radiograf bisa menurun. Karena itu, radiografer harus menyesuaikan nilai KVP agar hasil gambar tetap tajam dan informatif. Sementara itu, arus tabung, MA, dan waktu eksposi menentukan jumlah sinar X yang dihasilkan. Gabungan keduanya dikenal dengan istilah HAMAS, miliampere second. Jika nilai MAS meningkat, maka jumlah foton sinar X yang dihasilkan juga meningkat, sehingga gambar menjadi lebih terang. Namun peningkatan MAS juga berarti dosis radiasi yang diterima pasien lebih tinggi. Oleh sebab itu, prinsip dasar dalam radiologi adalah menggunakan dosis serendah mungkin untuk memperoleh gambar sejelas mungkin. Prinsip ini dikenal sebagai ALARA, as low as reasonably achievable.
Selain itu, terdapat juga faktor jarak sumber ke detektor, static resource to image distance, yang memengaruhi ketajaman dan pembesaran gambar. Semakin jauh jaraknya, merapat penyensoran berkurang dan hasil citra menjadi lebih tajam. Tetapi intensitas sinar X yang mencapai detektor akan menurun. Oleh karena itu, pengaturan jarak harus disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan. Dalam penerapan sehari-hari, pemahaman tentang interaksi radiasi dan faktor-faktor teknik ini sangat penting bagi radiografer. Dengan pengaturan yang tepat, radiografer dapat menghasilkan gambar berkualitas tinggi sambil tetap menjaga keselamatan pasien dari paparan berlebih. Selain itu, aspek proteksi radiasi juga tidak kalah penting. Tenaga medis wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti apron timbal, lid apron, pelindung tiroid, dan sarung tangan timbal saat berada di ruang pemeriksaan. Pasien pun sering diberi pelindung pada bagian tubuh yang tidak diperiksa untuk mengurangi paparan yang tidak perlu. Melalui pemahaman tentang fisika di balik pembentukan sinar X dan interaksinya dengan materi, kita belajar bahwa teknologi tidak hanya tentang alat, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menggunakannya. Radiografi bukan sekadar gambar, tetapi ilmu yang menyelamatkan nyawa. Sebelum kita akhiri, yuk kita renungkan sedikit. Setiap pancaran sinar X yang menembus tubuh manusia sebenarnya membawa pesan ilmiah sekaligus spiritual. Dari proses itu, kita belajar bahwa cahaya, sekecil apapun, bisa menyingkap sesuatu yang tersembunyi, sama seperti ilmu yang mampu menyingkap kebenaran di balik ciptaan Allah. Radiasi bukan hanya tentang energi dan partikel, tapi juga tentang tanggung jawab dan amanah dalam menggunakan ilmu. Karena di balik setiap teknologi canggih, ada kewajiban besar untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan manusia. Sebagai mahasiswa radiologi, kita bukan hanya belajar tentang alat dan prosedur, tetapi juga belajar untuk berhati-hati, teliti, dan beretika. Kita belajar bagaimana ilmu fisika dapat dipadukan dengan nilai-nilai Islam, bahwa setiap penyinaran yang kita lakukan harus dengan niat membantu, bukan mencelakai. Ingat, radiasi memang tidak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya nyata, baik bagi tubuh maupun bagi kehidupan manusia. Karena itu, mari kita gunakan pengetahuan ini untuk hal-hal yang bermanfaat, sesuai dengan prinsip as low as reasonably achievable atau ALARA, agar setiap paparan radiasi selalu berada dalam batas aman. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bagian dari jalan kebaikan. Karena seperti sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Terus semangat menuntut ilmu, dan jangan berhenti mencari pengetahuan baru. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan tetap jaga keselamatan serta profesionalitas dalam setiap tindakan radiografi.